Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 14 modul EPS topik 60 bab. 14과 저는 비빔밥을 먹을래요. 저는 bibimbap을 먹을래요. 저는 saya, bibimbap nama makanan, bibimbap. 먹을래요. Nah, nanti kita bahas rumus ini. Real Leo. Bacanya 먹을래요. Mogda makan, real Leo bisa diartikan mau. Target pembelajaran pemesanan makanan ini, tata bahasanya dari Leo yang tadi di judulnya ini. An artinya tidak. Kosakatanya mengenai rumah makan dan rasa makanan, info budayanya menu makanan, mengenai restoran ya. Kita menuju ke munbobnya langsung untuk membahas real Leo. Ini dia. Real Leo. Real Leo diartikan mau. Akhiran real Leo digunakan ketika pembicara mempunyai kemauan dan niatan untuk melakukan suatu kegiatan. Digunakan juga ketika menanyakan kemauan dan niatan lawan bicara. Biasanya digunakan ketika bicara dalam situasi non formal atau akrab ini ya. Secara arti diartikan mau ya, secara arti mau. Nah, penerapannya nanti kita bahas ini di contoh. Jumare pada akhir pekan Uri ya, kita gaji bersama Noleo main. Real Leo diartikan mau. Ya, maukah main bersama kita pada akhir pekan? Maukah kita maksudnya kita berdua ya. Maukah main bersama di akhir pekan intinya gitu. Juayo oke. Gaji Noleo oke main bareng gitu kan. Neil mau halio besok mau ngapain? Mau melakukan apa diartikan mau ngapain. 저는 집에서 쉴래요. 쉴래요 ini dari kata swida yang artinya istirahat. Berarti mau istirahat di rumah. Saya besok mau istirahat di rumah. Secara contoh ini enggak ada penjelasan rinci di bawahnya ini. Ya, penjelasan yang lebih rinci tentang penggunaan real Leo. Kita mulainya dari sini saja. Ini kalimat ini kita blok dulu. Ini enggak ada kepake. Nah ini. Real Leo untuk kalimat pernyataan hanya bisa muncul kata ganti orang satu. Sedangkan subjek pada kalimat pertanyaan real Leo hanya bisa kata ganti orang dua saja. Maksudnya gimana? Gini. Perhatikan baik-baik ya. Ini dari contoh ini perhatikan baik-baik. Ini percakapan antara ga dengan na, orang satu dan orang dua. Jonyoke odie galeo. Jonyok itu petang hari atau malam hari ini. Galeo ini mau pergi. Odie kemana? Berarti mau pergi kemana pada petang hari? Dijawab oleh orang kedua di sini. Jonen shine galeo. Saya mau pergi ke kota. Ingat, ini dilakukan percakapan dua arah antara orang satu dan orang dua. Tidak ada yang dibahas ini orang ketiga, enggak ada. Tidak ada orang lain yang masuk ke dalam obrolan ini sebagai bahan pembicaraan. Ingat-ingat ini ya. Terus contoh yang kedua ini yang tidak boleh. Percakapannya sama seperti di atas, dua orang antara ga dengan na, orang satu dan orang dua. Lihat di sini. Si ga ini ga-nya ini orang satu membicarakan tentang 선생님. 선생님 itu guru. 선생님이 저녁에 어디에 갈래요? Pak guru pada petang hari mau pergi kemana? Nah, di sini dua orang satu dan orang dua lagi ngomongin 선생님. Jadi lagi ngomongin orang lain. Nah, orang lain ini sebagai subjek. Ini tidak boleh pakai real Leo. Karena dia orang ketiga dalam pembicaraan tersebut. Subjek ketiga. Ini dua orang lagi ngobrolin 선생님 atau si guru ini ya. Ingat ya, real Leo, rumus real Leo hanya bisa digunakan untuk percakapan dua orang secara langsung. Tidak ngomongin yang lain-lain. Tidak ada orang ketiga.
Kalau diterapkan di orang ketiga tidak boleh. Aturannya begitu. Diulangi ya. Rieleo hanya bisa dilakukan oleh rumus ini bisa dipasang jika percakapannya 2 orang dan statusnya akrab gitu ya. Tidak boleh untuk membicarakan pihak ketiga sebagai subjek gitu. Secara menurut contoh di sini kayak gitu kesimpulannya. Oke. Kita kalau sudah kita ke 대화 satunya. Silakan disimak. 대화 1. 어서 오세요. 몇 분이세요? 2명이요. 자리 있어요? 네, 있어요. 이쪽으로 앉으세요. 뭐 드릴까요? 저는 비빔밥 먹을래요. 투안 씨는 뭐 먹을래요? 저는 김치찌개 먹을래요. 그럼 여기 비빔밥 하나 하고 김치찌개 하나 주세요. 어서오세요. Selamat datang untuk menyambut tamu ini. 몇 분이세요? 몇 berapa? Bun orang. Iseo-nya bentuk tanya tapi halus. Bun atau orang atau beliau digunakan ketika meninggikan orang lain, bahasa sopan. 2명이에요. 2 orang. 자리 있어요. 자리 itu tempat dalam restoran berarti tempat duduk atau meja kosong gitu maksudnya ya. 있어요 ada tempat. Jawab. 네 있어요. Iya ada. 이쪽으로 sebelah sini. 앉으세요. Silakan duduk sebelah sini, di sebelah sini, ke sebelah sini. 뭐 드릴까요? Ini kalimat bentuk pertanyaan ini di sini. Mau pesan apa? Nah, pertanyaan yang diucapkan oleh pelayan resto atau penjaga toko kepada tamu atau pelanggan untuk menanyakan apa yang akan tamu tersebut pesan. Secara umum bisa juga digunakan ketika bertanya maksud kepada lawan bicara. Mau drill kayo, mau apa? Dalam konteks resto, mau pesan apa kayak gitu ya. 저는 비빔밥 먹을래요. 저는 비빔밥 먹을래요. Saya mau makan bibimbap. Ini rumus rieleo-nya di sini. Berhubung ini percakapannya 2 orang antara Rihan dengan Jongopwon, jadi ini boleh ya. Terus Rihan ini lagi ngobrol sama Tuan ini. Tuan sih mau ke Leo. Nah ini. Tuan sih Mas Tuan mau makan apa? Kata mau di sini untuk menanyakan si Tuan ini. Berarti kan 2 orang ini ngobrol. Tidak ngomongin orang lain ya. 저는 김치찌개 먹을래요. Saya mau makan kimchi-jjigae. Oke. 그럼 kalau gitu yogi di sini bibimbap hago ini artinya dan karena 2 kata benda di sini. 김치찌개 주세요. Minta kimchi-jjigae dan bibimbap di sini. Oke, seperti itu bentuk rieleo penerapannya yang boleh dan nggak boleh. Kayak gitu ya. Kita lanjut ke 문법 2. Kita berbicara bentuk an yang artinya tidak. An ini muncul di depan kata kerja atau sifat yang mengandung arti negatif. Untuk kata kerja yang bentuknya kata benda plus hada, kata kerja yang punya bentuk hada seperti kata undong hada, an diletakkan di antara kata benda dan hada, berarti di tengah-tengah ya. Sehingga bentuknya menjadi kata benda plus an plus hada. Sebagai pengecualian, bentuk negatif kata ida bukan an ida. Kata ida itu tidak berubah menjadi an ida tetapi obda. Jadi kosakata yang sudah punya lawan dari kata dasarnya gitu, jika ada dia sudah punya kosakata tidak ada, jadi itu nggak bisa, an ida itu nggak boleh. Ini sebagai contoh yang baku ya. Oke, sepertinya ini rumus ini sih bukan rumus sulit ya, karena ini udah di awal-awal materi biasanya. Haji 먹었어요. Sudah sarapan? Dijawab anio, an 먹었어요. Tidak makan, maksudnya belum gitu ya. 어제 운동했어요. Kemarin olahraga. Dijawab anio, 운동 안 했어요. Tidak olahraga. Terus untuk kosakata
Ini tadi mokosoyo an mokosoyo di depan ya karena tidak memiliki hada. Yang punya hada kasih di tengah kayak gitu ya. Untuk aturan an. Yang terakhir di sini ada kata jemi isoyo, jawabnya jemi opsoyo karena tadi bentuk isoyo dan opsoyo kayak gitu. Oke. Ini penjelasannya nih. Bentuk negatif ini tadi sudah kita bahas. Kita menuju ke dewai-nya saja langsung. Nah, cakapan Tuan dengan Rihan ya. Silakan disimak listeningnya. 대화 2. 투안 씨는 김치찌개를 좋아해요? 네, 정말 좋아해요. 투안 씨는 김치찌개가 안 매워요? 조금 매워요. 하지만 맛있어요. 리안 씨도 김치찌개를 좋아해요? 아니요. 전 안 좋아해요. Tuan si kimchi jjigae 좋아해요. Mas Tuan suka kimchi jjigae? 네, iya, 정말 diartikan sangat atau sungguh ya. 좋아해요, ya, sangat suka. Kimchi jjigae, an tidak 매워요 pedas. Kimchi jjigae nggak pedas. 조금 매워요. 하지만 맛있어요. Nah ini, 조금 dibahas di sini, hajiman dibahas di sini. Jogem artinya sedikit agak. Ini sama dengan jom yang kemarin kita udah bahas itu di beberapa, saya lupa. Jogem itu jom itu bentuk pendek dari jogem, artinya sedikit atau agak. Terus hajiman, nah ini. Akan tetapi namun demikian kata sambung yang menggabungkan dua kalimat berlawanan kayak gitu. Jogem mewoyo, hajiman masih soyo, sedikit pedas tapi enak kayak gitu. Bagi orang yang nggak suka pedas ya itu nggak enak. Tapi ini berlawanan jadinya enak. Rihan si kimchi jjigae 좋아해요? Mas Rihan suka kimchi jjigae? Dijawab 아니요, enggak. 전 안 좋아요. 전 itu bentuk dari kata 저는, disingkat 전 artinya saya. 안 좋아해요 itu tidak suka. Tidak, saya tidak suka. Seperti itu. Bab 14 ini sudah selesai. Munbob sudah dan Dehwan juga sudah. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.